Bab 1114. Masuk ke hatinya. Setelah itu, Gita pun tidak tahu bagaimana caranya keluar dari Hanskorp, juga tak tahu bagaimana dirinya pulang. Saat ia duduk di rumahnya, ia masih merasa segala yang terjadi hari ini tidaklah nyata. Mungkin juga semua ini hanya mimpi. Kalau tidak, mana mungkin Andrihan menggunakan nada bicara yang penuh kasih sayang dan menanyainya suka atau tidak. Nada bicaranya benar-benar seperti sedang bicara pada pacar, dan lagi, ia terdengar sangat menyayanginya. Ia merasa tidak pantas, saat itu, hatinya luruh oleh kalimat itu. Ia bahkan tidak bisa menjawab, hanya berbalik dan lari. Ketika ia sudah berlari keluar dari Hanskorp, ia pun menyadari bahwa ia masih memeluk kotak itu. Dengan sangat gembira, Gita membuka kotak itu dengan hati-hati. Itu adalah gaun pesta Brenda berwarna putih bersih. Gita membawa gaun itu dan berlari ke kamar. Ia berdiri di depan cermin dan bersolek cukup lama. Mau dilihat bagaimanapun, ia merasa gaun itu sangat indah. Ia telah mendesain bersama Audrey Han untuk waktu yang lama, dan ia mengetahui banyak mahakarya, jadi begitu ia mengeluarkannya, ia dengan cepat menyadari bahwa gaun ini dirancang oleh seorang desainer terkenal di negara W, dan karyanya ini begitu feminim, gaya desainnya sangat khas, tidak pernah terlihat di pasaran. Desainer itu mengatakan bahwa ia hanya akan mendesain untuk remaja perempuan, bukan karena ia maniak perempuan, ia juga tidak bermaksud buruk terhadap para wanita yang bukan remaja. Tunangannya meninggal karena kanker di usia 18 tahun. Kabarnya, gadis cantik itu telah berjuang melawan kanker selama 3 tahun, dan akhirnya, ia tetap pergi. Di hari menjelang kematiannya, ia mengenakan karya desainer ini, desainer itu merasa dunianya runtuh, dan ia yakin ke depannya ia tidak akan mendesain gaun lagi. Tetapi tunangannya yang cantik itu berkata kepadanya, "Sayangku, karya rancanganmu adalah yang terbaik di dunia. Bisa mengenakan gaun indah yang dirancang oleh perancang terbaik di dunia, mati pun aku tidak akan menyesal, bukan begitu? Jangan sampai tidak berkarya karenaku, kamu adalah desainer terkenal yang menjiwai karyamu, jangan sampai kau menyerah." Kemudian, sang desainer menunjukkan bahwa tunangannya sangat menyukai hasil rancangannya. Meskipun keduanya telah terikat dalam kontrak pernikahan sejak masih kecil, mereka memang adalah sepasang teman masa kecil yang memiliki hubungan yang sangat baik. Dengar-dengar, desainer itu awalnya berencana untuk meminta tunangannya mengenakan gaun pengantin rancangannya saat mereka dewasa, kemudian ia akan menikahinya pada usia yang paling indah. Setiap kali membahas tentang tunangannya, desainer itu terisak beberapa kali. Katanya, tunangannya adalah wanita yang sangat baik dan cantik. Jelas-jelas sedang kesakitan karena kanker, tetapi ia selalu menghabiskan hari-harinya dengan senyuman. Tunangannya tahu bahwa ia sangat menyukai desain, jadi, bahkan ketika ia meninggal, ia masih bersikeras memintanya untuk tidak menyerah. Ia merasa sangat bersalah pada tunangannya, tapi juga tidak ingin mengecewakannya. Pertama kali mengetahui hal ini, dalam hati Gita terkesiap, karena kisah itu terjadi 40 tahun yang lalu. Sekarang desainer itu sudah tua, dan tidak pernah menikah seumur hidupnya. Hingga sekarang, ia tak pernah berhenti untuk berkarya. Ia terus merancang gaun pengantin untuk para gadis remaja, dan ia masih menepati janjinya kepada tunangannya untuk tetap berkarya sepanjang hidupnya. Mengingat itu, Gita menghela napas. Kalau dibandingkan dengannya, Gita merasa bahwa dirinya jauh lebih bahagia. Setidaknya, ia tidak terpisah alam dengan orang yang disukainya. Hal seperti itu, adalah hal yang paling menyakitkan, bukan? Sekarang, Andrihan memberinya gaun ini, apakah itu berarti seperti yang dikatakan Satria Lin dan Siska Su, mungkin? Baginya ia spesial. Usahanya tidak sia-sia. Mungkin, ia bisa mencoba lebih tekun lagi. Kali ini, ia ingin masuk ke dalam hatinya. Saat makan malam, Haniluo melihat putrinya beberapa kali menundukkan kepalanya dan tertawa sendiri atau melamun.
Ia terus memegangi semangkuk nasi, dan kadang-kadang menyantap beberapa suap. Ia sama sekali tidak mengindahkan lauk pauk yang telah dimasak oleh Haniluo dengan hati-hati selama beberapa jam. Haniluo memicingkan matanya dan mengetuk mangkuknya dengan sumpit. Gita tersadar, dan ia mengedipkan matanya dengan polos. "Bu, ada apa? Apakah kamu tidak suka makan malam yang ibu buat?" "Hah?" Gita mematung, lalu segera menggelengkan kepalanya. "Tidak kok, kenapa? Kalau tidak ada masalah, kenapa kamu tidak memakannya?" Ujar Haniluo menunjuk piring di depannya, dan menatap ayah Zhou. "Hei, Pak Zhou, bisa tidak, jangan cuma mempedulikan makananmu. Lihatlah putrimu, betapa kurusnya ia. Ia bahkan hanya makan nasi tanpa lauk, tidak bisakah kamu lebih mempedulikannya?" Ayah Zhou yang entah kenapa kena getahnya itu menjawab, "Sejak kapan aku tidak mempedulikan putriku? Hanya saja, bukankah saat ini gadis-gadis remaja semuanya suka diet? Kurasa ia hanya merasa terlalu gemuk, sehingga ingin menurunkan berat badan." Ayah Zhou sebenarnya tidak mau ambil pusing. Bagaimanapun, anak itu sudah besar, ia pasti sudah memiliki pemikiran sendiri. Dulu, ia terlalu mengontrol putrinya hingga hubungan mereka terputus selama 5 tahun. Sekarang, ia ingin putrinya melakukan apa saja yang bisa membuatnya senang. Tetapi demi dipandang oleh istrinya, ayah Zhou menambahkan, "Gita, meskipun kamu mau diet atau mempertahankan bentuk tubuhmu, kamu tetap harus memperhatikan kesehatan." Setelah mengatakannya, ia memberikan sepotong daging pada putrinya. Kalau tidak diingatkan, Gita bahkan tidak tahu dirinya tadi tidak makan daging. Melihat ayah Zhou mengambilkan sepotong daging untuknya, ia buru-buru menyantap dan menelannya, lalu buru-buru berkata kepada Haniluo, "Bu, tidak ada masalah dengan masakanmu, ini sangat enak. Tadi aku sedang memikirkan sesuatu, maafkan aku." "Benarkah? Kalau begitu coba katakan apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu diam-diam pacaran di belakang ibu dan ayah?" Gita hampir tersedak mendengarnya. "Bu. Tidak kok. Tidak. Kalau begitu kenapa kamu terus tertawa konyol? Kamu kira ibumu tidak mengerti apa-apa ya? Bisa-bisanya kamu asal berbohong." Gita terdiam. "Aku sungguh tidak pacaran." Ia tak tahu harus bagaimana, ia juga ingin berbagi kebahagiaan masa pacaran dengan keluarganya. Masalah utamanya adalah, sekarang ia masih tidak yakin. "Bu, tunggulah, aku akan memberitahumu kalau aku sudah yakin." Pada akhirnya, Gita hanya bisa mengulur-ulur. Mendengarnya, mata Haniluo berbinar. "Oh, kamu berkata begitu, sepertinya benar-benar sudah ada seseorang. Siapa itu? Apakah ibu mengenalnya? Bagaimana sifatnya? Apakah ia tampan? Dan bagaimana latar belakang keluarganya?" "Kubilangi ya, jangan cari laki-laki yang berpenampilan baik tetapi berkepribadian buruk, juga jangan mencari pria yang berjudi atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga." Gita tak bisa berkata-kata. Ia merasa ia tidak seharusnya membeberkan apapun. Dengan temperamen Haniluo itu, kedepannya ia mungkin akan mengesalkan. "Bu, jangan tanya lagi. Sudah kubilang sekarang aku tidak sedang pacaran. Aku akan memberitahumu setelah aku yakin, karena aku belum berencana untuk pacaran. Tetapi jika aku punya kesempatan, aku juga tidak akan menolak. Tapi itu bukan berarti aku sudah punya kekasih." "Apa? Jadi maksudmu belum ada calonnya?" Gita mengangguk. Untuk menghentikan ocehan Haniluo, ia pun meletakkan mangkuknya dan berkata, "Aku kenyang, kalian teruskan makan, jangan buru-buru." Setelah ia pergi, Haniluo memandangi tempat duduknya dan mencibir. "Gadis tengik, beraninya membohongiku, apa ia kira aku tidak pernah pacaran? Belum ada calon apanya, sudah tersenyum konyol begitu, masih saja bilang belum ada calon." Ayah Zhou menjawab, "Itu putrimu, bicaralah yang baik." Bersambung.